Semangat pagi semuanya. Dalam modul 1 bagian pertama ini kita akan membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut APS. Disebut alternatif karena ini memang penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau merupakan alternatif dari pengadilan. APS ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di sana disebutkan ada 5 cara APS. Yang pertama adalah negosiasi, kemudian mediasi, rekonsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Nah, sebelum membahas 5 cara ini, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sengketa. Pada dasarnya, sengketa adalah sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat. Misalnya permusuhan, perseteruan, perselisihan, konflik, dan lain sebagainya. Dan ini dapat terjadi antar individu. Misalnya saja sengketa keluarga mengenai perceraian, pengasuhan anaknya bagaimana, mengenai pembagian waris. Yang kedua adalah sengketa antara individu dan badan hukum. Ya, ini misalnya sengketa ketenagakerjaan antara perusahaan dan pegawainya mengenai upah, jam kerja, pesangon, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sengketa antar badan hukum. Misalnya terjadi karena adanya wan prestasi, ingkar janji di dalam penerapan perjanjian. Nah, kalau ada sengketa, biasanya mereka membawa sengketa itu ke pengadilan. Tetapi mengapa mereka membawanya ke alternatif penyelesaian sengketa? Nah, ini karena ada beberapa keunggulan di dalam alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah sifat kesukarelaan dalam proses, ya. Artinya tidak ada paksaan, ya, pihak ketiga. Dengan kata lain, ini adalah keinginan mereka sendiri. Tidak terjadi kalau di pengadilan. Tergugat pasti tidak mau atau tidak ingin digugat. Kemudian prosedur yang cepat, ya, karena mereka menentukan sendiri, ya, yang sifatnya informal, sehingga bisa menentukan kapan, berapa lama penyelesaian sengketa itu. Kemudian keputusan juga non-judisial, ya, kalau di pengadilan kan oleh hakim, ya, dan itu putusannya adalah menang kalah kan gitu ya. Nah, jadi yang mewenang memutuskan itu ada di para pihak sendiri. Ini salah satu keunggulan dari APS. Kemudian mereka itu bisa mengontrol semuanya sehingga bisa memperkirakan hasil sehingga rancangan penyelesaian pun bisa dibuat secara fleksibel. Dan yang terakhir, kenapa disukai? Karena mereka menyadari proses dan hasilnya itu bersifat rahasia. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar APS itu dapat sukses. Yang pertama adalah sengketa masih dalam batas yang wajar atau moderat. Nah, ini memang agak subjektif. Kapan itu disebut wajar? Kalau kedua belah pihak sudah tidak mau bertemu, maka sebaiknya membawa sengketa itu ke pengadilan saja. Yang putusannya adalah win-lose solution, atau ada yang menang dan kalah. Karena kalau KPS adalah win-win solution. Kemudian yang kedua, keberlanjutan hubungan. Artinya kedua belah pihak menyadari bahwa mereka setelah selesai di dalam penyelesaian sengketa itu, ada putusan, mereka masih menginginkan adanya hubungan baik yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, ada yang komitmen yang kuat dari para pihak. Hal ini karena di dalam APS adalah pilihan mereka sendiri. Jadi mereka menyadari bahwa selesainya sengketa itu yang memuaskan kedua belah pihak hanya bisa dicapai kalau mereka mengawal, menjamin proses dari APS itu, sehingga misalnya salah satu memberikan tawaran, pihak yang lain seharusnya memberikan respons yang positif. Kemudian yang keempat adalah adanya keseimbangan dalam tawar-menawar. Nah, ini memang agak sulit, karena kedua belah pihak biasanya kedudukannya tidak selalu sejajar. Tetapi kalau sudah memilih APS, ya, misalnya sengketa antara perusahaan lokal dan perusahaan multinasional, di mana perusahaan multinasional memiliki semua sumber daya yang besar, yang kuat, yang qualified, tetap saja di dalam proses untuk penyelesaian itu tidak boleh ada yang mendikte atau mengintimidasi dan lain sebagainya. Sehingga kesepakatan dari penyelesaian sengketa itu bisa dicapai oleh kedua belah pihak.